Kaltara Muda, kembali lagi di Copycast, podcastnya DJPB Kaltara, edisi UMKM Series. Nah, di edisi ini kami selaku sentenialnya bidang PPA 2 yang diamanahi untuk menjadi tonggak pemberdayaan UMKM di daerah kami DJPB Kaltara ini bakal bahasa kerennya di talk ya, ataupun speak up terkait impresi dan tanggapan kami terhadap pemberdayaan UMKM termasuk pembiayaannya. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, mulai dari yang paling lama di bidang ini. Perkenalkan, ya, namaku Muhammad Dava Heraldi, ya biasa dipanggil Dava. Mungkin saya, ya betul sih, saya yang paling senior di sini. Terlihat betul? Ya masa kerja saya soalnya ya udah beda setahun lah sama mereka ini. Mungkin lanjut lah ke adik-adik. Oh iya, adik-adik. Jadi nama saya Tiara Ayudrani, biasa dipanggil Tiara. Saya di bidang ini udah sejak tahun 2021. Lanjut ke Mbaknya. Oke, perkenalkan nama aku Adeva Fitriana Dias, biasa dipanggil Deva. Kira-kira baru 2 bulan lah aku masuk bergabung dengan mas-mas dan mbak-mbak ini. Iya, ini paling newbie, paling gemes gitu. Seharusnya mutasinya lebih lama. Enggak sih, Iya. itu dikecualikan. Masih kinyis-kinyis gitu, masih fresh from the oven. Jadi mungkin Mbak Deva ini merasakan sendiri dulu di bidang lain Di gimana di tempat, PA2 ya. tiba-tiba bagaimana mungkin merasakan. Nah, langsung aja nih kita membicarakan aturan main saat ini karena kita kan sentenial nih, masa ya kali kita ngobrol-ngobrol doang pasti harus ada challenge-nya. Apa tuh challenge-nya? Yaitu kita bakal menentukan urutan ngobrolnya dengan home pimpa. Oke, home pimpa. Terus habis home pimpa nanti kalau udah ketemu urutannya kita juga bakal pakai urutan itu buat main Stako Uno. Dan nanti yang kalah main Stako Uno ini bakal membuat sebuah testimoni UMKM binaan kita, salah satu produk UMKM binaan kita. Kita langsung mulai aja pimpanya, boleh? Boleh. Ya. Home pimpa ala iyo. Gambreng. Nanti Mbak Deva. Mulai dari Mbak Deva. Kita nggak bisa ulang home pimpa. Udah sekali. Ayo, oke. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Berarti aku Berarti Pertama dong. Pertama dong yang Balik. Sekarang kita balik. balik. Oke, baik. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama berarti aku ya. Aku bakal bacain pertanyaannya sekaligus menjawab duluan, nanti kalian yang melengkapi gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama yaitu gimana sih impression kalian, first impression ketika mendapat tugas terkait pemberdayaan UMKM? Nah, kalau di aku sendiri ya, karena bayanganku ini awalnya PA2 itu bakal seputar kajian dan yang udah terkenal dari PA2 kan produk KFR-nya, kajian fiskal regional, dan mungkin terkait monef DFDD kayak gitu-gitu. Sebelumnya kan pemberdayaan UMKM mungkin hanya monef kur ya Mas Dava ya dulu. Nah, terus ketika saya tiba 2021 udah mulai nih pemberdayaan UMKM digencarkan. Nah, iya, terus 2022 makin digencarkan lagi sampai pada akhirnya kami mengkurasi koperasi, ya ada banyak lah ya, pokoknya nanti ada juga kami uraikan gitu kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM. Dan menurut saya ini membuat saya merasa excited lah istilahnya begitu. Excitednya kenapa? Ya karena excitednya ternyata kami nggak hanya bekerja di belakang layar, tapi juga bisa langsung. Iya benar. di kantor. Boring, enggak sih. Tapi kan lebih sehat kalau kita itu banyak bergerak. Mungkin sih di antara tugas fungsi yang lainnya yang bersinggungan langsung ya cuma UMKM ini sih. Enggak tahu.
Terus gimana nih kalau dari Mbak Adeva nih? Kan baru ya? Iya. Kalau dari aku sama sih, aku juga excited banget waktu tahu kalau aku bergabung ke PA2, terus merasakan perjuangan pegawai-pegawai di bidang PA2 ini kayak langsung terjun ke masyarakat, ke UMKM, bersinggungan langsung dengan mereka. Itu pengalaman baru lah di dunia kantor ini. Nah, kalau aku sih sebenarnya ya dari di antara bertiga ini yang paling lama ya merasakan PA2 yang versi lama sama PA2 versi barunya itu, jadi udah agak tahu nih perbedaannya. Ya, salah satunya UMKM nih yang lumayan baru. Dimana dulu itu ya kita tuh laporan gitu. Nah, baru kali ini di tahun 2022 ini yang kayak kerjaan kita itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Salah satunya ya upaya kita untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini. Yes, mantap. Ini kata sesepuh ya. Nggak bisa di Berarti excited juga ya Mas Dava ya? Iya dong. Memberikan makna tersendiri Iya. terhadap masa kerjanya. Iya. warna baru gitu ya. Iya. Fresh. Setuju. Oke. Lanjut. Kita mau main satu dulu. Jangan di tema ya. Aku dulu kan berarti ya. A few moments later. Nah, Deg-degan ya? Ya, seperti Mulai panas, excited. excited. Bener. Terus lanjut pertanyaan kedua ke habis aku Mas Dava. Jadi apa yang selama ini udah dilakuin untuk melaksanakan tugas pemberdayaan UMKM? Ya, untuk apalagi di Kanwil Kaltara ini, wah macam-macam tugas untuk pemberdayaan UMKM. Salah satunya tentunya pintu masuk kita itu lewat ke Pemda-Pemdanya dulu. Di situ kita seperti minta izin bahwa kita nih mau salah satunya ada program untuk pemberdayaan UMKM ini. Nah, mungkin dari pihak Pemdanya punya seperti data, misalnya daftar UMKM itu, dan mungkin UMKM potensialnya itu bisa kita pemberdayakan. Terus juga sinerginya juga sama Kemenkeu 1 ya. Ya. Jadi walaupun kami di Tanjung Selor ini Kemenkeu 1 cuma ada KP2KP, tapi kami juga menjalin sinergi sama KPBC yang ada di KPBC. Nunukan, yang ada di Tarakan. Kami juga menjalin sinergi sama mereka gitu terkait pemberdayaan ini. Terus KPKNL juga, KPKNL Tarakan, KPB Tarakan. Jadi kalau mau dikata banyak, sangat banyak yang sebenarnya sudah dilakukan ya. Apalagi yang ini setiap minggu kita lakukan, CFD terbuka ya. CFD itu ya. Jangan lupa kita juga udah pembinaan UMKM. Ya, Oh iya, pelatihan. pelatihan dan pembinaan UMKM. Yuk diambil. 2,000 years later. Yeay, masih Masih bertahan. aman. Yuk lanjut ke pertanyaan ketiga, Mbak Edi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya nih, CFD Terbukaya ngapain aja sih dan gimana perkembangannya sampai saat ini? Aku bakal jawab sesuai dengan pengamatanku, nanti bisa ditambah sama Mas Mbak yang udah senior ini. Jadi waktu aku masuk terus gabung ikut ke hari Minggu CFD Terbukaya ini, tandanya udah lumayan banyak ya, bisa mencakup banyak UMKM, terus memberikan pelayanan terkait UMKM, ada dari Dinas Perindakom, ada layanan perizinan juga. Jadi masyarakat bisa langsung berkonsultasi ke Kanwil atau KPN di situ. Dan itu juga ada layanan ini ya, beasiswa LPDP, semester juga ada. Kalau dulu gimana? Apa udah sepesat ini? Kalau ya gini ya, sedikit cerita, apalagi dulu itu kan CFD ini udah berjalan sekitar 3 atau sampai 4 bulan ya, dari akhir bulan Juli itu. Nah, dulu itu ya itu baru hanya punya kita satu tenda doang, dan itu ya kita nggak bisa tuh mengampu seluruh UMKM binaan kita. Nah, kedepannya gitu seiring berkembang waktu ya semakin berkembang, sekarang udah ada 5 tenda. Nah, dulu itu ya salah satu yang cerita
cerita perjuangannya ya. Itu wah, bangun tendanya itu waktu subuh. Udah berasa kayak apa namanya, candi apa? Bangun candi Iya. Rojonggrang, Benar. pisah ya Rojonggrang. Semalam. Bangun candi dalam semalam. Nah itu sekalian sholat subuh juga tuh. Masya Cuman ya itu susahnya karena apalagi tipikal saya yang susah banget bangun pagi. Apalagi weekend. Nah, Oke. Jadi ya begitulah perjuangannya. Saya tuh ingat dulu itu modalnya cuma 3, meja, payung, balon. Balon itu niatnya ya untuk mengapresiasi yang udah datang, dan Tebukayan ini kan sebenarnya kawasan ramah anak ya. Iya. Ramah anak, makanya banyak anak-anak yang datang sama orang tuanya gitu. Nah, nanti setiap ada yang datang kita kasih nih balon. Buat menarik gitu ya. Kan jadi seneng ya, jadi stand kita juga menarik, nggak monoton gitu. Nah sekarang udah sampai 5 tenda, udah sampai mencakup perizinan juga, konsultasi ketika ada UMKM yang butuh pelatihan, layanan informasinya mantap banget lah, lengkap banget. Progresnya bagus banget ya ini. Iya, benar sekali. Sekarang saat yang mendebarkan ini. Aduh, Akunya ya. Berarti dari Mbak Devi Udah ya. goyang-goyang kan? sudah menunggu untuk diambil ini saku ya. Ayo roboh. Ayo. One eternity later. Aman. 3 ronde sudah sampai sekarang masih aman. Semakin panas. Kagak disentuh aja goyang. Makanya. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini by the way, ya. Kan tadi kita udah bicara nih tentang UMKM dari segi empowerment-nya atau dari segi pemberdayaannya ya. Lewat pelatihan, lewat CFD, itu kan dari segi pemberdayaan. Nah, U5 itu kan juga ada financing-nya. Nah, sekarang karena ini pas juga jatahku nih untuk menjawab duluan ya. Jadi aku akan membacakan pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tanggapan para milenial tentang UMI, tanggapan kita tentang UMI. Nah, kalau dari aku sendiri, tentunya aku sangat mengapresiasi inisiatif dari PIP melalui DJPB untuk memfasilitasi pembiayaan UMKM, pelaku UMKM ultramikro yang sebenarnya belum punya anggaran, belum bankable gitu, dan mungkin masih terjerat sama hutang rentenir yang bunganya itu selangit lah bisa dikata. Ini niatnya pinjam itu mau buat memajukan usaha, tapi malah makin mundur gitu. Jadi sangat positif sih sebenarnya tanggapanku terkait pembiayaan ultramikro ini, dan apalagi ultramikro atau UMI ini juga mewajibkan penyalurnya yaitu LKBB untuk memberikan pendampingan supaya bisa naik kelas pelaku UMKM ini. Nah, itu sangat patut diapresiasi ya menurut saya ya. Luar biasa sekali. Dan apalagi di Kaltara ini ya, di Kaltara ini itu sangat cocok sebenarnya pembiayaan ultramikro ini, UMI ini, karena tanpa ampunan. Karena kan di Kaltara ini banyak pendatang, migran yang notabene itu belum punya harta atau aset untuk diamankan, gitu. Jadi cocok banget ini sebenarnya pembiayaan ultramikro ini ya. Nah, tapi mungkin juga disayangkan karena di Kaltara ini penyaluran UMI sendiri masih tergolong sangat rendah, karena penyalurnya sendiri yang ada di kabupaten-kabupaten itu cuma ada Pegadaian. Sedangkan kalau di Kota Tarakan itu ada PT PNM dan PT Pegadaian, ada 2 opsinya. Jadi rame. Nah, mungkin mau ditambahin namanya. Tapi sekarang benar-benar udah ada PNM di Tanjung Selor. Oh iya, benar juga. Tanjung Selor sama Nunukan. Oh iya, Nunukan juga Cuman ada. ya itu memang sifatnya baru, Iya. baru bulan November ini tuh. Iya sih, masih baik. Ya. Diharapkan ya dengan adanya Baru ada cabang baru ini. iya benar. Terus
terus ini juga kami udah mengkurasi kooperasi supaya bisa jadi penyalur juga. Nah, dari situ semoga bisa semakin menjangkau lah ya, istilahnya menjangkau masyarakat atau pelaku UMKM ultramikro yang belum terjangkau ya, belum terjangkau sama pembiayaan ultramikro ini. Kasihan kan daripada kena pinjol, Iya. rentenir. Iya benar. Kita berdoa sama-sama. Amin. Terus kita lanjut Saat lagi. mendengarkan lagi. Ini abis ini udah habis. Langsung. Iya. Habisnya apa? Langsung. Bisa apa lagi? Udah. Ini ada Habis. Ya, silakan Mbak. Ya. A few moments later. Halo Kaltara Muda, kembali lagi nih. Tadi kan udah jatuh ya saponya. Runtuh berkeping-keping. Nah, sekarang sesuai aturan awal ya, challenge-nya adalah yang meruntuhkan mentestimoni juga. Oke, dan sesuai kesepakatan ya, aku mau semacam cookies ini mereknya Libros. Basket. Apa tuh? Ada apa basket dari Amerika Serikat? Libros ini. Namanya Libron. Mungkin secara desain mungkin ini informatif ya, segala hal yang dibutuhin dari produknya itu udah informatif dengan jelas. Dan yang lebih penting lagi, ini ada PIFT. Nama PIFT yang berarti produk ini udah berizin. Sekarang Udah boleh makan? Ya, kebetulan ya. Tidak sulit itu. Enak, coklatnya juga kerasa. Cuman nggak kakak ya. ada almondnya. Ini kayak brownies tapi versi biskuit. Ini biskuit. Bungkus. Saya bawa kemana-mana juga. Praktis. Jadi sekian produk dari UMKM binaan kami nih. Nah, kiranya bisa juga menginspirasi para sobat copycat, sobat Kaltara Muda untuk bisa Mulai usaha. iya ataupun mulai beralih untuk mengkonsumsi produk-produk UMKM yang betul-betul sobat UMKM kita. Ya, pertanyaan selanjutnya ya, masih semangat nggak nih untuk apa ya, pemberdayaan UMKM ya, memberdayakan UMKM? Masih semangat nggak mbak-mbaknya? Masih dong. Ya, tentunya saya sendiri juga masih semangat. Nah, selanjutnya nih mungkin karena masih semangat memberdayakan UMKM, apa nih yang menjadi motivasi dari kita dalam memberdayakan UMKM? Mungkin dari Mbak Eva. Oh, boleh. Kalau dari saya, dari aku nih, ini momen bagus ya, karena kita masih muda, udah mulai memberdayakan UMKM, mulai belajar lah gitu. Kita bisa sebagai bekal lah nanti kita pensiun, nanti kita bisa coba dilakukan apa ya namanya, mengaplikasikan ilmu kita yang udah kita dapat nanti waktu pensiun. Itu semoga bisa, Pikiran semoga waktu pensiun masih sehat. Amin, amin. Yang bisa, Semoga umurnya panjang. iya benar, amin. Yang penting itu sih. Terus Terus kalau dari Mbak Tiara, Kalau dari saya ini semenjak mengikuti pemberdayaan UMKM saya jadi makin tahu nih kalau ternyata produk-produk UMKM kayak yang udah saya bilang tadi itu nggak kalah kualitasnya, nggak kalah bagus, nggak kalah berkualitas daripada produk-produk yang sekarang udah besar di pasaran gitu. Dan harganya pun sebenarnya lebih terjangkau nggak sih? Iya. iya, Dan ada di sekitar kita gitu sebenarnya. Nah, jadi
Jadi berputra lah ini produk UMKM ini. Dan apalagi ya kira-kira? Ya mungkin itu aja sih. Cuma mungkin memang untuk apa ya? Untuk kita bisa dengan bangga memakai produk UMKM ini mungkin butuh ini ya, butuh keberanian gitu ya, untuk menjadi beda. Keberanian untuk nggak terlalu fokus sama nggak terlalu fokus untuk ngikutin tren, tapi untuk menciptakan tren. Trendsetter ya. Menjadi trendsetter. Ya kali cuma ngikut, menciptakan lah. Oke, aku nih. Iya. Kalau aku nih ya seperti yang mbak-mbaknya bilang kan, pegawai paling sepuh di PA2. Ya selama ini ya, apa sih memotivasi aku dalam memberdayakan UMKM? Salah satunya ini kayak satu-satunya sebuah semacam platform, sebuah wadah di mana kita itu bisa bersinggungan langsung dengan masyarakat langsung. Kan enak ya, kayak wah apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya secara langsung, tuh kita lihat wah manfaatnya langsung dirasakan oleh salah satunya ya UMKM binaan Kanwil ini. Kepuasan sendiri. Ya kepuasan tersendiri lah. Jadi seperti dalam hal ini mungkin nambah-nambah pengalaman juga. Kayak, oh ini nih keadaan misalnya keadaan UMKM kita di Kaltara. Ya kalau misalnya nggak ada pemberdayaan UMKM ini mungkin kita nggak akan tahu nih Linkros. Mungkin kita Kualitasnya nggak jauh nah berat. ternyata ya dari segi kualitas, rasa, kemasannya itu juga sebenarnya nggak kalah sih dari brand-brand yang sudah besar. Termasuk ini yang bangun subuh-subuhnya menjadi sebuah kebiasaan yang Bangun subuhnya. tepat Ya. waktu. Habit baru ya. Ya betul. Alhamdulillah. Kenapa nggak gitu? Cuma hari Minggu Netflix. Biasanya itu bangun jam berapa Mas? Oh. Ya alhamdulillah karena ya gitu ya perkembangan tadi ya, bangun tendanya nggak perlu subuh lagi tapi kembali ke malamnya jam 10 malam tadi ya. Cuman ya Kalau mingguan jam 10 Iya. malam bangun tenda. luar Luar biasa. biasa. Patut diacungi jempol. Nah, kita juga mau mengapresiasi nih buat pegawai lain ataupun pejabat-pejabat kami yang turun langsung untuk membangun tenda dan melipat-lipat tenda lagi. Kesibukannya tiap minggu. Bangun candu. Yang seharusnya weekend bisa digunakan buat quality time sama keluarga. Time. Iya, kalau kita me time, kalau bapak-bapaknya untuk keluarga dan keluarga gitu. Terjun langsung ke masyarakat demi memberdayakan. Mantap sekali. Nah, jadi sampai di sini aja sobat Kaltara Muda dan sobat podcast obrolan kita karena di talk kita hari ini. Oke. Nah, di sini apabila ada sobat podcast ataupun Kaltara Muda dan mungkin kepo sosial media, mungkin pengen cari tahu lebih lagi tentang pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan ataupun membutuhkan layanan informasi terkait UMKM, bisa menghubungi kami melalui kontak person di bawah ini. Bisa dari IG-nya, bisa dari langsung, atau bisa datang langsung ke CFD bisa, kantor juga bisa. Jadi kalau minggu ke CFD, kalau weekly ke kita jalan dulu 1, 2, 3. UMKM Berdaya Ekonomi Kaltara Jaya. Mantap.